Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Priyansa. Di sini saya akan membahas aplikasi dengan R. Dengan menggunakan dataset R atau stats x77 untuk membentuk model regresi linear berganda. Variabel yang digunakan dalam latihan ini yaitu lift XP, murder, dan population. Latihan ini ingin melihat apakah lib XP dipengaruhi oleh murder dan population dengan sintak program seperti ini. Ini sudah ada sintaknya, jadi tinggal kita kontrol enter terus bisa dilihat di sini dari hasil output. Dari hasil output ini dapat dilihat bahwa model regresi linearnya bergandanya berdasarkan uji kecocokan model atau UJF di atas bisa dilihat di bagian apps statistik. Ini dengan nilai 44,6 dan v-value 1,357.1011, di mana nilai v-value tersebut dibandingkan dengan nilai signifikansi, sehingga dapat diartikan bahwa model regresi di atas sudah sesuai. Dan koefisien masing-masing variabel independen bisa diinterpretasikan terhadap variabel dependennya. Misalnya, untuk variabel population, contoh dalam ribuan orang, nilai koefisiennya positif, berarti jika ada besarnya, populasi berpengaruh terhadap angka harapan hidup di suatu wilayah tersebut. Sebagai contoh, nilai koefisien population sebesar 6,828 kali 10 garis datar 5, berarti wilayah dengan populasi lebih besar 1000 orang di suatu wilayah, maka rata-rata angka harapan hidupnya lebih besar 6,828 kali 10 garis datar 5 jika variabel lain dianggap konstan. Tetapi akan berbeda dengan variabel murder atau jumlah pembunuhan per 100.000 penduduk. Koefisiennya bernilai negatif, berarti negara bagian yang memiliki angka pembunuhan tinggi, maka angka harapan hidup negara bagian tersebut lebih rendah. Selain itu didapatkan uji parsial untuk masing-masing variabel, apakah masing-masing variabel independennya signifikan ke dalam model atau tidak. Anda dapat dilihat di bagian t-value atau v-value dari UJT-nya terlihat dari output bahwa nilai dari v-value UJT-nya semua variabel independen sangat signifikan untuk 5%, sehingga bisa dikatakan bahwa variabel murder dan variabel population signifikan berpengaruh terhadap model lift XP. Sedangkan koefisien determinasi untuk regresi linear ganda sedikit berbeda dengan regresi linear sana. Untuk regresi linear sederhana dilihat dari nilai R square. Terus R square-nya harus cukup, tetapi untuk regresi linear ganda yang dilihat adalah adjust R square-nya. Pada output di atas terlihat bahwa nilai dari adjust R square-nya sebesar 0,6405. Ini berarti variabel murdernya dan variabel population berpengaruh terhadap XP sebesar 64,05%.
dan sisanya 35,95% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum masuk ke dalam model. Pembahasan selanjutnya yaitu uji asumsi regresi linear berganda. Untuk asumsi ini, untuk kita dapat melihat bagaimana pola data apakah linear atau tidak. Kita hanya menggunakan plot dari sebaran data. Kedua ini adalah sintak, dan kita coba outputnya. Jadi begini hasilnya. Kita lihat di sini. Untuk yang selanjutnya yaitu uji homoskedisitas. Uji heteroskedisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dan residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, tetap atau disebut homoskedasitas. Untuk melihat varians yang konstan dari suatu model dan uji Bayes-Pangan sebagai berikut. Bisa dilihat sintaknya di sini. Kita tekan Ctrl editor. Berdasarkan output ini, bahwa nilai uji NCV-test dan uji Bayes-Pangan menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu gagal tolak H0, bahwa model regresi yang terbentuk bebas dari asumsi heteroskedisitas, atau bisa dikatakan bahwa modelnya memiliki varians yang tetap. Untuk yang selanjutnya itu multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat menjadi terganggu. Beberapa alternatif cara untuk mengatasi masalah multikolinearitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai korelasi yang tinggi, menambah jumlah observasi, mentransformasikan data ke dalam bentuk lain, misalnya logaritma natural, akar kuadrat, atau bentuk list difference delta. Berikut adalah sintak untuk mencari FIP. FIP ini bisa dikatakan variance implication factor. Coba kita cari
bisa dilihat di sini bahwa nilai FIV untuk masing-masing variabel independen nilainya kurang dari 5, yaitu artinya dalam model tersebut tidak terdapat pelanggaran asumsi terkait multikolinearitas. Yang selanjutnya uji normalitas. Uji normalitas ini adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya. Berikut ini adalah sintaks bisa kita lihat di sini. Ini adalah sintaks untuk menghitung Bonferroni, V-value dan QQ plot. Bisa kita lihat require, kita kontrol enter, terus QQ plot. Tolong output yang dihasilkan di sini adalah R student not used V-value Bonferroni V Hawaii 3.67056. Terus nol titik 0.0062.785, terus 0.031392. Untuk QQ plotnya bisa dilihat ini dari output yang dihasilkan di atas ternyata ada satu outlier yang didapat dari penghitungan Bonferroni, yaitu kota Hawaii dengan nilai Bonferroni 0.031392 dan nilai V-value 0.0062.785. Dan dari QQ plot yang dihasilkan memang ada satu titik di bagian sisi kanan di atas yang berada di luar selang interval untuk normalitasnya. Ini bisa dilihat, sehingga bisa disimpulkan bahwa data tersebut dikatakan cenderung normal karena selain data untuk Hawaii semuanya berada di daerah interval kurva normal. Untuk yang selanjutnya itu kita ke tahap uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya, sehingga uji autokorelasi ini cocok digunakan untuk data series atau time series. Sintaks yang dipakai untuk uji autokorelasi itu dengan uji Durbin-Watson, dan hasilnya kita coba hasilnya. Dari kesimpulan ini berdasarkan outputnya bisa kita lihat gagal tolak H0, berarti tidak ada korelasi positif maupun negatif antara variabel atau tidak ada efek atau autokorelasi di antara variabelnya. Berdasarkan hasil uji tersebut bisa dikatakan bahwa model yang terbentuk bebas dari asumsi autokorelasi atau tidak ada pelanggaran asumsi autokorelasi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.